Minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Marilah kita selalu memuji Allah. Pujian kepada Allah akan kita lakukan ketika kita merasakan betapa hidup ini hanya karena rahmat Allah, hanya karunia Allah, hanya karena jasa Allah, sehingga kita hatur nuhun kepada Allah, memuji Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita mendoakan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang didoakan Rasulullah yang mendapat untung yang mendoakan. 1 kali doa dibalas 10 kali doa. Maka dirahmatullah, mudah-mudahan dengan dimulai tadi alhamdulillah dan dimulai dengan sholawat kepada Rasulullah yang kita lakukan pada pagi hari ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hari ini kita akan membahas masih juga teori, karena sebetulnya kalau urusan saya urusan teori gitu. Tapi mudah-mudahan dengan contoh bisa kita pahami. Saya sering melihat perdebatan satu dengan yang lainnya, tapi tidak dibahas pendekatan teorinya, sehingga juga nggak selesai. Jadi makullah, sambil nunggu ini laptop juga sedang berproses. Alat-alat untuk memahami juga tidak sederhana. Maka hadirin rahimakumullah, dalam memahami justru di sana terdapat masalah. Saya subhanallah, sebagai contoh ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri, permasalahan di ulil amri. Apa ulil amri? Pemerintah yang berkuasa. Kalau begitu Donald Trump ulil amri. Pernah apa ulil amri? Pemerintah yang berkuasa. Xi Jinping ulil amri. Masalahnya di mana? Salah memahami ulil amri. Coba masuk akal atau tidak? Maka dalam fikih itu ada harus masuk akal. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri. Nggak pakai taatlah kalau ulil amri. Atiullah, taatlah kepada Allah. Atiullah, taatlah kepada Allah. Atiur rasul wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Nggak pakai atiu. Kenapa? Karena taat kepada ulil amri tidak mutlak. Ada syaratnya. Masuk akal atau tidak disebut ulil amri, tidak taat Quran, tidak taat sunnah, disebut ulil amri. Berarti syarat ulil amri itu taat Allah, taat Rasul, baru ulil amri gitu. Ketika tidak taat Allah, tidak taat Rasul, bukan ulil amri. Nah itu. Jadi kalau diterjemahkan,
Pemerintah yang berkuasa, ulil amri, ya rusak. Masalahnya bukan di Qur'annya, masalahnya di memahami. Kemudian kalimat minkum. Kalimat minkum. Ulil amri minkum. Kalau sebuah negara didirikan sepakat antara Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Protestan, apakah ulil amri gitu? Tidak. Gitu. Di sini bukan masalah taat atau tidak taat, masalah ulil amri. Gitu. Kenapa? Beda hukumnya nanti. Kalau ulil amri, seluruh hukum berkenaan dengan ulil amri ya kena gitu. Oleh karena itu tidak bisa sederhana. Apakah ulil amri? Saya melihat bukan ulil amri. Apakah wajib taat? Kan kita punya kesepakatan, yaitu al muslimuna ala syurutihim. Ya kita sebagai warga negara taat. Maka tidak bisa mutlak seperti itu. Ulil amrinya tidak memboikot produk Perancis, tidak ada boikot produk Perancis. Ini jadi masalah. Gitu. Kemudian yang kedua yang jadi masalah adalah yang dilarang dalam Islam itu menjatuhkan pemerintah sah, tapi kalau memprotes boleh, kalau beda pendapat boleh. Jadi yang jadi masalah adalah apa oposisi menjatuhkan pemerintah yang sah. Jadi masalahnya adalah bukan masalah di Quran dan di Sunnah, tapi masalahnya memahami istilah tersebut. Sebagai contoh saja, saya pernah satu hari minta kepada ibu-ibu di sebuah pengajian, apa yang saya minta waktu itu? Saya minta ambil sebuah kertas, saya bilang. Kemudian tolong tuliskan dalam 30 detik contoh amal soleh. Masalahnya kan amal soleh membuat kita ke surga kan. Nah, ini sedikit contoh pemahaman. Akhirnya ditulis semua. Ada yang sholat, ada yang zakat, ada yang sedekah, ada yang subhanallah, saya bilang. Ini amal soleh yang membuat kita ke surga? Ya, oke. Apakah enggak? Coba tidak seorang pun menulis jihad gitu. Enggak seorang pun nulis. Padahal Rasulullah 8 tahun di Madinah 29 kali jihad. Paling tidak misalkan jihad terlalu kalimat yang terlalu sensitif. Oke, jangan memakai kalimat jihad. Ingin mengisi kehidupan dengan Al-Quran dan Sunnah misalkan. Enggak juga. Yang juga amal soleh itu selalu konotasinya melakukan. Padahal di antara amal soleh itu ada yang tidak melakukan. Makanya amar ma'ruf melakukan, nahi mungkar tidak melakukan. Tidak gibah, tidak zina, tidak mencuri, tidak korupsi, nggak ditulis. Jadi masalahnya adalah kita sepakat amal soleh. Apa itu amal soleh yang jadi masalah? Mana yang lebih baik, melakukan sunnah atau dalam artian tidak wajib, meninggalkan haram? Meninggalkan haram lebih afdol. Makanya illal ladzina amanu wa amilus solihat. Saya bilang subhanallah. Contoh, di antara amal soleh adalah amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu bukan ngajak berbuat baik, bukan. Khotib, penceramah di atas mimbar, mari kita sholat, itu bukan amar ma'ruf. Itu yad'u ilal khair. Kan wal takum minkum, satu yad'u ilal khair. Yang kedua wa ya'muruna bil ma'ruf, yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar. Ya yad'u ilal khair, penjelasan fikih salat, fikih zakat, berzakatlah, bersolatlah. Itu yad'u ilal khair.
Tapi kalau amar ma'ruf, undang-undang yang misalkan undang-undang, tidak boleh ada kegiatan yang membuat mengganggu sholat maghrib dan isya. Itu amar ma'ruf. Karena yang melanggar dihukum. Nahi mungkar, yang enggak zakat dipenjara, nahi mungkar. Jadi kalau penjelasan fikih zakat itu namanya yad'u ilal khair. Apa itu amal soleh? Lupa kan? Amar ma'ruf nahi mungkar enggak amal soleh. Dengan cara apa amar ma'ruf nahi mungkar? Bikin undang-undang. Dengan cara apa bikin undang-undang yang kemarin? Belum ya, kita belum percaya isyaratun nas. Kan jadi panjang gitu. Maka kalimat amal soleh, kalau hanya sekarang puasa, salat, zakat, tidak akan pernah Islam ini nantang Romawi. Tidak akan pernah Islam ini nantang Persia. Kalau hanya sekedar amal soleh, puasa, salat, zakat saja. Dan mungkin tidak akan sampai kepada kita sudah dihabisi. Maka saya sering mengatakan sunnah yang paling menonjol dalam hidup Rasulullah adalah menumbangkan kezaliman gitu. Kira-kira sepakat nggak? Kira-kira sepakat nggak? Kenapa? Lo masa coba bayangkan 8 tahun 29 kali jihad ikut perang, bukan perang saja, ikut perang. Kalau perang lagi banyak lagi, karena ada perang Rasulullah tidak ikut, ada perang Rasulullah ikut. Yang Rasulullah ikut namanya ghazwah, yang tidak ikut namanya sariyah. Pertanyaannya, sunnah yang paling terlihat dalam sirah nabawiyah, celana cengkrang atau menumbangkan kezaliman, merebut kekuasaan dari orang zalim? Dengan caranya, kalimat dengan caranya jadi penting. Sedangkan zaman sekarang politik nggak boleh, oposisi nggak boleh, beda pendapat nggak boleh. Kalau Islam seperti itu, sudah lama Islam ini hilang gitu. Agak dari makulah yang penting dengan cara. Boleh nggak? Saya dengar dari Rocky Gerung, walaupun dia tidak beriman, tapi benar. Apakah boleh kita mengisi Indonesia dengan Quran dan Sunnah melalui demokrasi dan taat Undang-Undang 45? Boleh katanya. Loh, salahnya di mana? Nah, di sini salahnya adalah mereka merasa cukup dengan Islam itu yang adem-adem gitu aja. Padahal maksud yang adem gitu kan puasa, sholat, zakat, tenang, berharap surga. Padahal Rasulullah SAW sering mengatakan yang paling tinggi adalah benci al-mungkar, menyuruh mencintai al-ma'ruf, sehingga tidak rela hidup ini diatur mungkar dan diatur, gak rela diatur mungkar. Cuman yang jadi masalah adalah cara. Maka ketika saya bilang, kenapa ketika ditanya amal soleh tidak berpikir kami amal soleh berusaha untuk menumbangkan kezaliman yang tidak sesuai dengan Al-Quran, menggerakkannya menuju sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kenapa nggak pernah berpikir bahwa itu amal soleh? Karena ada yang memahami amal soleh itu yang begitu-gitu doang, jenggot panjang, celana cengkrang, kemudian taat penuh kepada pemerintah yang sah. Mungkin kalau Donald Trump menjadi pemerintahnya taat penuh terhadap Donald Trump gitu. Permasalahan di mana? Permasalahan di memahami. Jadi hadirin rahimakumullah, kenapa ada kelompok radikal? Masalahnya masalah memahami. Kenapa ada terorisme? Masalahnya memahami. Kalau dia tahu bahwa Rasulullah dalam keadaan kesal, ditawarkan untuk menghancurkan Mekah, diangkat ke atas, dibalik begini, Rasulullah menolak, berarti harus paham nggak ada terorisme gitu. Kalau terorisme itu legal dari awal, Rasulullah mengizinkan malaikat angkat, jebret, selesai, musuh saya habis semua. Kira-kira lebih dahsyat bom atom atau malaikat ngangkat ke atas dibalik begitu? Bom atom masih ada yang selamat kan? Kira-kira kalau diangkat kemudian dibalik ada yang selamat nggak? Malaikat nanya sama Rasulullah ketika pulang dari Taif, Rasulullah, mungkin kalau malaikat punya hati ikut kesal juga gitu. Saya balikan itu kota Mekah katanya. Dikepek satu sayap, selesai.
Tapi kata Rasulullah, jangan, saya berharap di antara mereka ada yang beriman. Di sini adalah masalah cara gitu loh. Maka sekarang yang tidak suka dengan al-ma'ruf, yang suka dengan al-munkar, maka di ayat surat Taubah 67 Al-Ahzab 67 mengatakan al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu kerjaan orang munafik. Jadi mereka kalau berkuasa beramal mungkar, bernahi al-ma'ruf terjadi. Loh, kan memang begitu. Nanti sebetulnya ada isyaratun nas. Berarti makna ayat ini ya mukmin jangan sampai kalah dalam bersaing dalam kekuasaan. Kenapa? Kalau mereka yang berkuasaan, al-munkar yang menyebar. Kalau mukmin yang berkuasa, al-ma'ruf yang menyebar, ya silahkan. Maka kadang-kadang sebutkan amal soleh. Ya amal soleh yang begitu doang gitu. Nggak salah, cuman nggak tepat gitu. Beda nggak salah dengan tepat? Beda. Ada orang nggak salah. Kamu ini hitam banget. Nggak salah, cuman nggak tepat. Maka kaulan sadida itu, ya benar sih hitam, cuman yang disebut gitu. Makanya orang saya hidup dengan orang Sudan banyak sekali, tidak pernah ada kata hitam. Walaupun mereka hitam semua. Asmar, coklat katanya. Kalau terlalu hitam, nggak bilang hitam, akhdar katanya. Kenapa? Ya tidak selamanya benar itu tepat gitu. Nah, jadi dari makulah permasalahan kita adalah permasalahan dalam sisi apa? Dalam sisi memahami. Maka sebelumnya saya berbicara tentang takwil. Kalau dilanjutkan sebenarnya ada satu lagi. Bagaimana memahami Quran dan Sunnah dengan cara tidak tersurat saja tapi tersirat. Saya pernah menyampaikan di sebuah universitas, saya kira kebanyakan S3 itu, dan ada profesor juga. Saya jelaskan tentang memahami Al-Quran tentang tersirat. Sampai, waduh katanya, ada mantan rektor mengatakan gini, saya ingin belajar khusus boleh nggak katanya. Kenapa? Selama ini kami memahami, itu saya bilang, ini menguatkan makna bahwa memahami itu bukan sesuatu yang sederhana. Memahami. Kebayang nggak kalau amal solehnya terbatas? Sedekah, puasa, sholat, zakat, wakaf, nggak pakai meninggalkan haram nggak pakai. Karena amal soleh biasanya melakukan terus. Kalau terbatas seperti itu, ya Islam jadi hilang. Maqasid pertama adalah hifdzuddin. Apa hifdzuddin? Menjaga agama dalam diri kita, bukan menjaga agama. Menjaga agama dalam diri kita. Kalau menjaga agama dalam diri kita berarti seluruh hal yang berpotensi menghilangkan agama dalam diri kita, menghilangkan agama dalam diri keturunan kita harus dicegah. Di antaranya munafik berkuasa. Terus kan munafik, ya kalau Allah mengatakan munafik berkuasa berbahaya, apalagi kafir, apalagi musyrik gitu kan. Kan ada namanya mafhumul muwafaqah, yaitu apa? Ya apalagi orang tua boleh dipukul nggak? Kenapa? Al-Quran kan cuma bilang menghardik. Wala tanharhuma. Berarti mukul enggak? Ya itu mah yang salah otaknya. Mukul aja nggak boleh, apalagi mukul. Munafik aja begitu, apalagi kafir. Gitu. Kan gitu, apalagi PKI gitu kan. Maka sebutkan amal soleh. Nah ini kan masalah bagaimana memahami kalimat amal soleh. Karena kemarin saya lihat khatib Jumatnya itu apa? Bercerita tentang amal soleh. Dalam hati saya yang masalahkan amal solehnya apa? Amal soleh. Nah, jadi makanya sering saya berbicara tentang cara memahami. Nah ini hari ini rambu-rambu memahami sunnah. Kenapa sunnah? Karena sekarang ini sunnah. Mari kita lihat apa itu sunnah.
Mari kita lihat bagaimana memahami sunnah. Jangan sampai gerakan sunnah hasilnya asyidda'u 'alal mu'minin ruhama'u bainal kufar. Sesama muslim keras 72 golongan. Sesama dengan kafir nanti suruh masuk Islam dulu baru kita kritik. Astagfirullahaladzim. Memang ini terjadi masalah. Nah, juga saya lihat yang jadi masalah di Indonesia adalah tidak pernah menganggap ada musuh. Yahudi, Nasrani, yang lain-lainnya tenang, baik-baik kok mereka. Padahal di Thailand Muslim dibantai, di Myanmar Muslim dibantai, di Filipina juga sama, yang berkuasa orang Kristen, yang berkuasa orang Hindu, yang berkuasa orang semua dibantai. Di Cina apalagi. Kemudian mengapa mereka baik-baik saja? Kita berhusnudzon mereka baik-baik saja karena Quran pun membagi dua. Tapi yang jadi masalah merasa tidak ada musuh, ini masalah. Walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi godaan setan yang paling dahsyat adalah menganggap tidak ada setan. Godaan setan terbesar apa? Menganggap tidak ada setan. Hebat kan? Dahsyat sekali. Kalau setan sudah tidak ada hak batil. Kalau setan sudah tidak ada, Fir'aun itu orang soleh sudah. Kenapa? Ya setan dianggap nggak ada. Sudah gimana lagi? Zayyana lahum a'malahum. Amal-amal yang buruk dianggap baik. Fir'aun itu orang soleh, pahlawan. Ya gimana? Makanya karya terbesar dari setan adalah menganggap setan tidak ada. Kalau setan sudah tidak ada musuh, damai, semuanya udahlah, semua ke surga, mau mati dalam keadaan akidah apapun, semua masuk surga gitu. Kalau setan tidak ada, Quran nggak benar. Kira-kira gitu nggak? Kenapa? Ya Quran kan jelas sekali mengatakan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin afatattakhidunahu aduwa afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min dunillah. Akan dirahmatullah, di sini permasalahan kita adalah permasalahan memahami. Akan itu Rasulullah mengatakan 3 hal. Tahriful ghalin, orang yang terekstrim merubah makna, tahriful ghalin. Ini hadis Rasulullah. Yang kedua, intihalul ta'wilul jahilin, penafsiran orang bodoh. Yang ketiga, intihalul mubtilin. Jadi kita dihadapan dengan pemahaman-pemahaman yang mana kan doa kita ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita selalu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kita berdoa as-sirat mustaqim, as-sirat mustaqim, yaitu bukan hanya sekedar jalan lurus, tapi bagaimana pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Kalau pemahamannya seputar khilafiyah fikhiyah, kita toleransi. Kalau pemahamannya seputar yang hal-hal yang qat'iyat, nah di sini tidak ada toleransi. Jadi musuh itu nyata. Kenapa? Karena kalau musuh tidak ada, setan tidak ada. Kalau sudah dianggap setan tidak ada, justru itu karya terbesar setan. Kira-kira setan ada nggak? Ada nggak? Ya ada, orang Al-Quran yang bilang secara tegas bilang. Terus makanya saya menulis di Facebook itu, kalau semua agama benar, maka setan nganggur dalam hal mengganggu kemusyrikan. Sedangkan saya ada tulisan tentang fikih jin. Ini menarik fikih jin itu. Di antara karya setan terbesar adalah membuat manusia kafir. Membuat manusia kafir. Makanya kalau setan tidak ada, ya semua agama benar. Nah, masalah memahami. Nah, sekarang baru masuk materinya, rambu-rambu memahami sunnah. Ada 2, ada 1, ada 2. Saya khawatir kalau saya bagi jadi satu bagian terlalu cepat sehingga tidak
terlalu jelas difahami. Nah, rambu-rambu memahami sunnah, ma'alim wa dhawabit li husni fahmi sunnah an-nabawiyah. Memahami sunnah. Nah, agar di sunnah difahami dengan baik dan benar. Kadang-kadang nggak baik, kadang-kadang nggak benar. Nah, bagaimana proses memahami sunnah? Hadis ya sunnah itu. Sunnah atau hadis, pertama diteliti dulu apakah dari Rasulullah apa bukan. Nah itu, ada hadis. Ini sahih atau tidak sahih? Benar nggak dari Rasulullah? Benar dari Rasulullah itu ada dua. Hadis yang qat'i, benar dari Rasulullah disebut mutawatir. Nah ini jarang sekali, mutawatir ini jarang. Yang kedua yang dhanni, hadis ahad yang tidak mutawatir. Ini butuh yang namanya ijtihad, sahih atau tidak sahih. Ini langkah pertama. Jangan sampai hadisnya dhaif tapi menjadi hadis andalan. Saya pastikan hadis tentang taat ulil amri, walaupun memukulmu, walaupun mengambil hartamu, itu hadis dhaif. Kalau konsepnya dhaif dibuang, harusnya dibuang. Tapi makanya konsepnya hadis dhaif kalau saling menguatkan satu sama lain dan riwayatnya banyak, berubah menjadi hadis yang bisa diterima. Tapi dari awalnya dhaif memang. Nah, makanya kalau hadis dhaif seperti itu bertentangan dengan Quran, tidak bisa diambil. Karena nggak mungkin hadis membolehkan kezaliman, Al-Quran melarang kezaliman. Kira-kira pemimpin yang mukul rakyatnya, pemimpin yang mengambil harta rakyatnya, zalim nggak? Zalim. Dalam hadis itu dibolehkan, berarti boleh zalim dong. Al-Quran mengatakan tidak boleh zalim. Yang lebih kuat Quran apa hadis? Quran. Hadis itu harus dipending. Tapi menjadi apa? Dalil andalan gitu. Saya kira tidak tepat dalam hal ini. Nah, jadi kalau sudah sahih baru melangkah maknanya. Kalau mutawatir dan sahih maka kita bicara makna. Yang namanya makna ada dua, ada qat'i, dan ini sudah tidak ada masalah lagi karena menjadi maklum minad din bid darurah. Saya terjemahkan dogma al maklum minad din bid darurah. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat itu qat'iyat. Salat wajib, puasa wajib qat'iyat. Dilanggar kafir, ditentang bukan dilanggar, ditentang kafir, selesai. Ya sekarang kafir ke surga aja udah, apalagi apa? Udahlah, susah amat kalian yang di surga, kami yang di neraka, udah nggak masalah. Udah parah lagi udah. Al-ma'lum minad-din bid darurah. Kalau yang qat'i udah nggak masalah. Permasalahan kita di yang kedua, masalah yang dhanni yang sering saya jelaskan, ini lebih dari satu makna. Di sini butuh istihad. Potensi salah memahami ada di yang dhanni. Ada yang dhanni. Makanya ada rambu-rambu memahami Al-Quran dan Sunnah. Hadirin rahimakumullah. Sunnah tidak selesai ketika dinilai sahih. Hadis sahih nanti dulu, belum selesai. Hadis sahih itu belum selesai. Hadis sahih belum selesai. Ini kan hadis sahih. Hadisnya sahih, pemahamannya, pemahaman Syafi'i, pemahaman Malik berbeda. Maka mana yang pendapat Rasul? Ya tidak ada, orang dhanni. Yang terjadi zaman sekarang hadis sahih difahami oleh ustadznya, pendapat ustadznya jadi hadis. Nah, ini juga masalah. Jadi ketika mengatakan ini hadis sahih, belum selesai. Kenapa? Karena butuh proses selanjutnya memahami. Proses selanjutnya memahami. Jadi sebetulnya jadi jalan panjang sekali riwayatnya. Setelah memahami, misalkan gini, sepakat riba haram. Nanti ada proses selanjutnya. Apakah
diskon, GoPay, riba. Itu lain lagi, bukan fikih nusus namanya, fikih tanzil namanya. Itu beda lagi gitu. Makanya dari makulah disarankan seandainya terjadi beda pendapat yang mana beda pendapat itu mu'tabar, maka harus toleransi. Harus toleransi. Nah di sini hadis sahih tidak selesai. Harus ada rambu memahami. Maka di sini ada rambu-rambu memahami. Satu hal yang pasti, tidak bisa melepaskan memahami hadis tanpa dengan difahami akal, nggak bisa. Saya akan tunjukkan hari ini. Jadi ada mengatakan, udahlah nggak usah pakai akal, itu langkah pembodohan. Karena hadis itu harus difahami dan akal menerima, akal yang baik ya, bukan akal yang menginginkan keburukan. Kok akal? Makanya harus diterima oleh akal sehat. Jadi akal sehat itu bukan Roky Gerung saja. Fikih dari dulu ada akal sehat. Ada akal sehat. Kan kita lihat hari ini. Mungkin kita ini sampai nomor 3 saja mungkin hari ini. Atau nomor 4 kalau bisa. Nah, pertama, memahami sunnah di bawahan arahan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu seluruh ayatnya qat'i, mutawatir, sudah jelas. Sunnah posisi kedua. Sunnah menjelaskan Quran. Maka penjelasan sunnah tidak boleh lepas dari Al-Quran. Maka saya kadang-kadang sering mengkritik sekali lagi, jangan sibuk 73 golongan. Al-Quran bilang cuma 3 golongan. Kenapa? Hasilnya beda. Sibuk 73 golongan, 72 di neraka, 1 di surga. Sibuknya apa? Yang satu saya, yang satu saya. Itu sibuknya di situ. Sibuknya yang satu saya, yang satu saya. Yang lain 72, saya yang 1. Nah ini kan masalah. Hasilnya dengan kafir ruhama. Dengan sesama mukmin asyidda, kebalik lagi. Bukankah Al-Quran mengatakan asyiddau alal kufar ruhama bainahum? Kenapa? Maka di sini masalahnya adalah skala prioritasnya adalah, lihat dalam surat Baqarah, dimulai dengan orang beriman, yang kedua dengan orang kafir, yang ketiga orang munafik. Kenapa tidak mendahulukan? Jadi tidak boleh memahami 73 golongan menghasilkan asyidda alal mu'minin ruhama bainal kufar, sesama mukmin keras, dengan orang kafir senyum. Ini bahaya. Memang bahaya. Apalagi fatwa nggak boleh berpartai, nggak boleh berpolitik. Ya saya bilang nggak boleh berpartai di tengah PKI berpartai, ya sama dengan apa? Memberi. Jadi ada orang-orang ke neraka nggak sadar tuh banyak juga gitu. Ya. Makanya saya tidak akan menyebutkan nama, saya akan nilai-nilainya saja. Sebelum lanjut, tadi jangan sampai salah memahami. Ulil amri, memang mungkin saja seorang pemimpin bukan ulil amri, tapi bukan berarti tidak boleh taat, bukan. Beda. Ulil amri itu taatnya secara syariat. Kalau pemimpin, katakanlah pemerintah yang sah, taatnya karena kesepakatan gitu loh. Beda. Beda. Jadi jangan sampai disebut ulil amri juga ya, kalau ulil amri lain dong. Syarat ulil amri, kalau ada sholat yang berbunyi dia yang jadi imam. Setiap sholat. Gitu. Sholat Jumat harus dihadiri ulil amri. Kan jadi susah nantinya dong. Kenapa? Yang jadi Pak RW harus hafal Quran kan? Ya sebetulnya bagus-bagus aja sih ya. Cuman kan bukan ulil amri gitu ya. Memahami sunnah di bawahan arahan Al-Quran. Coba sedikit saja. Tadi saya mengatakan harus diterima oleh akal. Al-Quran bilang asyidda alal kufar ruhama bainahum. Ketika 72 golongan
dikampanyekan secara masif. Yang satu adalah kelompoknya, yang lain 72 sudah. Hasilnya sesama mukmin keras, sesama kafir nggak keras. Kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kenapa? Kan Quran bilang asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Makanya tidak ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ada apa? Memperbaiki 72 golongan supaya jadi satu golongan. Nah, saya kira juga tidak masuk akal gitu. Contoh, nah ini hadis. Dalam hadis Abu Daud, al-waibdatu wal mau'udatu finnar. Apa artinya? Yang menguburkan. Kan dulu ada budaya anak perempuan dikubur. Nah, dalam hadis ini yang mengubur anak perempuan yang masih kecil dan yang dikubur dua-duanya di neraka. Apa masalah hadis ini? Kalau seseorang mengubur anaknya hidup-hidup karena perempuan, wajar. Karena dia membunuh, melakukan. Tapi anak perempuan yang dikubur dua-duanya di neraka itu gimana? Padahal Al-Quran mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apa dosa saya dibunuh? Berarti dia tidak berdosa. Masa tidak berdosa masuk neraka? Al-Quran bilang tidak berdosa kan? Sedangkan dalam hadis masuk neraka. Anak perempuan masih kecil dikubur, dalam hadis masuk neraka. Dalam Quran bertanya, kenapa saya dibunuh? Fa bi ayyi dzambin qutilat. Apa dosa saya? Loh, makanya hadis ini nggak bisa diterima. Kenapa? Nggak sesuai dengan Al-Quran. Walaupun hadis. Kira-kira akal sehat kita nerima nggak? Yang mengubur anak perempuan masih kecil dan yang dikubur dua-duanya di neraka. Kalau ada hadis ya, al-qatil wal maktur finnar. Ada orang mau berduel. Kemudian sesama mukmin berduel. Kemudian satu mati. Kata Rasulullah dua-duanya di neraka. Sahabat bertanya Rasulullah, yang membunuh wajar dia ke neraka. Lah yang dibunuh gimana? Yang dibunuh juga kan punya niat ingin membunuh. Berarti sama-sama. Tapi kalau anak kecil dikubur ke neraka, emang anak kecil sudah punya dosa? Gak masuk akal. Maka hadis ini tidak diterima. Kenapa? Al-Quran bilang gak berdosa kok. Jadi mungkin saja menolak hadis karena tidak selaras atau bertentangan dengan Al-Quran yang lebih pasti gitu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik memang menolak beberapa hadis karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah baku. Kok bisa ditolak hadis sahih? Makanya kan harus masuk akal. Gak mungkin Al-Quran bilang apa? Anak kecil yang dibunuh itu bertanya, dengan atas dosa apa saya dibunuh? Hadis mengatakan yang dibunuh pun masuk neraka. Lah anak kecil gimana? Maka dirahimakumullah, tidak harus menurut hadis, nanti dulu dalam naungan Al-Quran. Makanya para fuqaha itu menghafal Quran selesai, menghafal hadis selesai, baru berpendapat. Makanya tidak boleh membaca hadis kemudian yang membaca hadisnya turun dari mimbar kemudian bubar. Nanti persepsi masing-masing. Harus dijelaskan penjelasan Imam Nawawi, penjelasan Imam Ibnu Hajar, penjelasan Pak ulama, silahkan. Jadi tidak boleh memahami sendiri, nggak boleh, tidak boleh. Terus kita gimana? Ya kan kita ini semua yang di ruangan ini sama, hanya menukil dari ulama. Saya lihat kita ini kadang-kadang malas nukil. Harus nukil. Kalau Quran dari tafsir, kalau hadis dari penjelasan para ulama. Nah,
Kemudian hadirin rahimakumullah, kita lewat ini fikih terlalu dalam. Nah ini nih, apakah ayah anda Rasulullah di neraka? Kira-kira gini, maka lihat hadis. Rasulullah bersabda, ditanya, Rasulullah gimana bapak saya? Atau singkat riwayat, fima ma'nahum, bapak kamu di neraka. Kemudian orang ini sedih. Sini kata Rasulullah, bapak saya dan bapakmu di neraka. Orang ini agak tadinya sedih, ya Rasulullah juga sama gitu kan, selesai. Permasalahannya, bukankah ayahanda Rasulullah itu hidup di masa tidak ada nabi, disebut fatrah? Hidup di masa tidak ada nabi, tidak dihisab. Hidup di masa tidak ada nabi, tidak dihisab. Mending mana? Hidup di masa tidak ada nabi atau hidup di masa ada nabi? Sebenarnya di masa tidak ada nabi, kenapa nggak dihisab? Buktinya, bukti bahwa kaum Rasulullah itu tidak diutus nabi, ayat ini dalam surat Sajdah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna naftarah bal huwal haq apa mir rabbika. Tujuannya litundira qauman ma atahum min nadhiri min qablika la'allahum yahtadun, untuk memperingatkan kepada kaum yang tidak pernah diutus kepadanya rasul sebelummu. Berarti ketika Abdullah bin Abdul Muttalib hidup, sudah ada nabi apa belum? Belum. Kalau belum ada nabi seperti ayat ini, dihisab nggak? Kita lihat ayat selanjutnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan mengazab kecuali diutus kepada mereka rasul. Dari dua ayat ini, ayahanda Rasulullah di neraka atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak diutus nabi, dalam keadaan tidak ada nabi. Yang kedua, tidak ada yang diazab kecuali setelahnya diutus nabi. Berarti mending waktu itu kita hidup ya. Ya? Mari kita cross-silangkan dengan ayat hadis tadi. Bapak saya dan bapakmu di neraka. Apa arti ab? Nah, kan berarti gitu. Namanya takwil yang kemarin. Berarti abis itu paman. Kenapa? Al-Quran pun memakai kalimat ab dengan makna paman. Kenapa? Kalau Abu Thalib di neraka karena Rasulullah diutus jadi Rasul, dia nggak mau beriman. Lihat ayat ini mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Ini yang berkata siapa? Yakub. Yakub itu Ismail itu bukan bapaknya Yakub, pamannya. Berarti mungkin ab bermakna paman, agar memahami hadis selaras dengan Quran gitu. Jadi tidak bisa di neraka Rasulullah bersabda, memahami hadis Rasulullah harus dalam naungan Al-Quran. Nggak bisa lepas begitu saja. Nggak bisa. Paling tidak boleh mengklaim saya hak anda batil. Kenapa? Masalahnya hadis ini harus di cross silangkan dengan ayat. Yang lebih ini lagi, ya sudahlah, nggak usah ribut. Kenapa? Apa hubungannya dengan kita ini? Kita prioritaskan yang membuahkan amal. Yang membuahkan amal. Ini cukup diketahui saja, selesai. Nah, jadi memahami hadis harus dalam naungan, harus selaras dengan Al-Quran. Contoh lain. Ini hadis mengatakan seorang yang meninggal, al-mayyit yang meninggal, yu'adzab, diazab
bibuka ilhai, karena raungan tangisan dari yang hidup meratapinya alaih. Jadi gini, kalau sedih keluar air mata nggak masalah. Kau menangis sambil meratap, nah itu yang nggak boleh. Sedih, nangis nggak masalah. Karena itu apa namanya, yang namanya hati kan nggak bisa dikontrol. Yang namanya hati nggak bisa dikontrol. Hati nggak bisa dikontrol. Nangis nangis, sedih sedih, marah marah. Yang tidak boleh. Kalau dulu kita bubar gara-gara kentreng-kentreng ya. Kalau sekarang kita bubar gara-gara wanginya nih. Udah ada wanginya ya. Nah, berarti tinggal 5 menit lagi nih. Hadirin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Menangis boleh, karena itu masalah hati. Hati tidak dihisap. Misalkan gini, nangis keluar air mata nggak dihisap. Tapi kalau apa namanya, bahasa Arabnya itu an-niyahah, nangis dan meratap, pokoknya mulutnya nyeloceh, nah itu maksud hadis ini. Hadis Sahih Bukhari. Permasalahannya, bukankah dalam Al-Quran disebut bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain? Lihat hadis ini. Yang berbuat yang hidup orang lain, yang diazab yang meninggal. Masuk akal nggak kira-kira? Gimana sih, orang dia yang dosa, kita yang nggak masuk akal kan? Kenapa? Ayat ini mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya perbuatan orang lain kenapa jadi ke kita gitu? Kecuali maaf, dia berbuat buruk karena nasihat kita, nah itu kita kena. Seseorang la samahallah la qadarallah, mudah-mudahan tidak terjadi, si A ngajarin si B maling, ketika si B maling si A kebagian gitu loh. Itu iya. Tapi yang meninggal diadab gara-gara keluarganya meninggal meraung-raung. Nah, yang nggak enak itu sudah sepuh meninggal, itu nggak ada yang meratapi, emang udah waktunya katanya. Waduh, kalau di puncak karir, wah nangis semuanya. Kebayangnya nih, wah besok-besok udah selesai nih, nikmat udah selesai gitu kan. Hadirin rahimakumullah, wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain. Permasalahannya hadis ini mengatakan dosa orang lain ditanggung oleh orang lain. Ayat ini mengatakan dosa orang lain tidak ditanggung orang lain. Terus gimana memahaminya? Makanya kata Sayyidah Aisyah, lihat Sayyidah Aisyah, yang dimaksud adalah kalau lihat efeknya. Kalau yang meninggal ketika hidupnya bilang begini, nanti kalau saya meninggal tolong nangis sehebat mungkin agar orang tahu saya ini manusia terhormat. Setelah dia meninggal nangis, oh kan, masya Allah terhormat sekali, yang nangis kencang. Nah yang begitu yang kena azab. Kenapa? Disuruh, diwasiatkan. Tapi kalau tanpa wasiat enggak. Makanya harus memahami selaras dengan Quran. Saya perhatikan banyak yang tidak selaras dengan Quran. Banyak yang tidak selaras. Contoh gini, tauhid, yang namanya tauhid dalam Al-Quran selalu punya energi menumbangkan kezaliman. Hud berhadapan dengan Ad apa namanya, ditumbangkan walaupun dengan azab. Saleh dengan Samud yang teknologinya hebat juga. Nuh dengan kaumnya, Nabi Lut dengan kaumnya, Musa dengan Fir'aun. Giliran umat Nabi Muhammad bertauhid tanpa energi menunggangkan kezaliman. Kira-kira masuk akal? Masuk akal. Bertauhid rela. Kenapa? Hadis taat pemimpin. Astagfirullahaladzim. Di mana? Gitu. Saya kadang-kadang, ya saya secara jujur harus menyampaikan kenapa? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Namun catatannya caranya tidak boleh teroris gitu loh.
Caranya tidak boleh teroris. Suatu hari saya sedang ceramah tentang bagaimana seorang mukmin, khutbah Jumat, seorang mukmin harus mewujudkan kemenangan untuk agamanya. Saya lihat polisi berseragam 3. Wah, ini tumben nih nggak tidur, perhatiannya mencrong kalau bahasa Sunda itu. Saya bilang ini pasti ada di otaknya ada yang kurang tepat. Saya bilang memperjuangkan kemenangan itu tanpa terorisme karena Islam anti terorisme, ikut aturan yang ada. Makanya saya sangat menyayangkan yang mengatakan demokrasi haram. Ya demokrasi haram zaman sekarang jadi blunder gitu. Menghilang. Boleh disalurkan, boleh disalurkan. Silakan adu konsep. Yang jadi masalah adalah semua tahu kalau al-haq beradu konsep dengan batil, al-haq mau bubar. Maka yang diingin sebelum ke gelanggang, al-haqnya juga dihalangi dulu gitu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kalau dibiarkan antara Islam di dalam perjanjian Hudaybiyah yang difahami, kalau dibiarkan Islam antara Islam dengan yang tidak beriman tanpa gangguan, mereka mau beriman. Makanya perjanjian Hudaybiyah itu ketika tidak ada gangguan dari Quraisy, yang beriman berkali lipat, 10 kali lipat. Nah, itu. Makanya yang jadi masalah adalah sebelum hak ini bertarung dengan batil, pertarungannya sudah nggak boleh duluan gitu. Kira-kira gitu nggak? Jadi kalau hak ini bertarung dengan batil dalam gelanggang yang wasitnya benar, ya kadang-kadang kalau wasitnya nggak benar ya susah juga gitu. Ya kan? Wasitnya benar, aturannya diterapkan, ayo gitu. Makanya saya kadang-kadang, ayo kita bertarung dalam gelanggang demokrasi antara hak dan batil, ayo gitu. Yang jadi masalahnya sebelum gelanggangnya dipiriwit sudah nggak boleh duluan. Makanya hadirin rahimakumullah, dalam hal ini jangan pernah berpikir bahwa kita masuk surga dengan hal-hal sederhana saja, karena Rasulullah pun mentaruhkan nyawanya dalam hal pertarungan hak dan batil. Kalau kita enggak, kita cuma diminta demokrasi doang gitu. Jangan sampai di sebuah pengajian saya dikejar sama ibu-ibu. Ustadz mohon maaf, partai yang mana yang saya pilih? Ibu, saya bilang ini di masjid, saya bilang. Tapi kan Ustadz bilang iya nanti kalau di luar masjid. Kenapa? Ya kan nggak boleh. Silakan saja selama niatnya kita benar. Jadi jangan sampai demokrasi haram, demo haram. Kemudian yang paling nggak masuk akal lagi, ini masuk akal. Demokrasi haram, hasil demokrasi wajib ditaati. Itu namanya nggak wajib, nggak masuk akal sama sekali. Sama saja babi haram, anak babi halal gitu. Jadi kadang-kadang kayaknya gerakan akal sehat juga perlu juga dalam Islam ini. Kenapa? Banyak yang nggak masuk akal sehat gitu. Ya gitu. Pernah Gus Baha mengatakan kalau santri tidak berpolitik, kamu kemana? Hak disalurkan. Saya bilang Gus Baha enak. Kenapa? Nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Kalau alumni Timur Tengah ini teroris nih. Saya bilang nggak ada teroris dalam Islam. Makanya saya bikin slide khusus, tidak ada teroris dalam Islam. Tidak ada. Kalau ada sudah Rasulullah contohkan. Sebutkan contoh dari Rasulullah terorisme, tidak ada. Tidak ada. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini nggak usah. Yang kedua, mengumpulkan hadis. Jadi kalau mau bahas masalahnya apa? Seluruh hadis dalam masalah tersebut harus dibahas. Jangan satu hadis. Seluruh hadis. Masalah isbal. Jangan hanya hadis isbal di neraka, tapi isbal karena sombong di nerakanya harus dibahas. Sehingga selaras. Maksudnya apa? Al-Quran itu membicarakan apa? Sombong sebab setan ke neraka. Pertanyaannya, yang jadi sebab itu celananya atau sombongnya? Nggak mungkin celananya, nggak mungkin celana jadi masuk neraka itu nggak mungkin. Yang mungkin itu sombongnya. Kenapa? Celana itu dalam derajat ketiga, tahsiniyat celana. Sombong itu daruriyat, nggak mungkin orang masuk neraka tahsiniyat, nggak mungkin. Maka
secara akal sehat mengatakan nggak mungkin gara-gara celana, yang mungkin sombongnya. Maka isbal tanpa sombong tidak masalah. Tapi kalau bisa isbal dan tidak sombong, yang terjadi isbal dan sombong. Jadi tidak salah kalau yang isbal, silakan. Saya ketika ngajar di Lipia, saya nggak isbal. Tapi ketika kurus, turun lagi tuh celana gitu. Asalnya XXL, turun jadi L, sekarang naik lagi jadi XL lagi. Saya punya penyakit gula, tapi menarik. Kena langsung L dari XXL. Lama-lama XL. Sekarang setelah ke rumah sakit nambah lagi 7 kilo, bingung kan. Penyakit gula biasanya kan turun ya badannya. Ini masuk rumah sakit 69. Sebulan dari rumah sakit 77. Bingung. 6. Makanya kadang-kadang ketika dipotong celananya turun lagi. Karena memang yang sekarang lagi naik lagi celananya nih. Kenapa? Udah gemuk lagi. Jadi permasalahannya bukan pakaian. Permasalahannya apa? Sombong. Mari kita olah dengan akal sehat kita. Mungkin nggak? Nggak mungkin pakaian. Yang mungkin, makanya nggak boleh dari satu hadis. Contoh lain. Nih, lihat hadis ini. Mari kita baca. Suatu hari Abu Umamah Al-Bahili berkata, ketika ia melihat cangkul atau sesuatu dari alat bercocok tanam di rumah seseorang, lalu ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat, barang seperti ini, alat-alat pertanian, tidak masuk ke rumah suatu kaum kecuali Allah akan memberikan kehinaan padanya. Coba kalau saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pulang, itu nanti alat-alat pertanian di rumah jadi sampah semua. Ibu-ibu punya cangkul di rumah, baca tuh hadis, Rasulullah bersabda, nanti dulu, ayo kita bubar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini gara-gara WFH, daripada kesel nanam. Makanya sekarang ini pohon yang kemarin sampah jadi mahal gitu. Saya kadang-kadang di bawah pohon besar, loh ini yang cari sama ibu-ibu, bagus sekali. Wah, saya bilang nih susah-susah. Kenapa? Yang dulunya tanaman liar jadi. Nah, coba pertanyaan saya, apa hukum bercocok tanam? Berdasarkan satu hadis ini, nggak usah yang lain. Haram atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya baca hadis nggak boleh setelah baca langsung pulang, nggak boleh. Lihat hadis kedua. Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam suatu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Dua-duanya Sahih Bukhari. Menurut hadis pertama boleh nggak bercocok tanam? Pahala. Jadi nanam apapun dimakan codot, dicuri orang, yang nanam pahala, nggak pakai kesel. Maksudnya kalau pakai kesel susah juga ya. Mangga, masya Allah, kita liatin tiap hari, tiba-tiba lah kok nggak ada, ini kemana, dicuri orang, tetap dapat pahala. Kesel boleh dalam hati, tapi nggak boleh diungkap. Berpak, bagaimana menggabungkan hadis ini? Maksudnya adalah, makanya tidak boleh dari satu hadis. Larangan menanam dalam keadaan diminta untuk berjihad. Pengumuman jihad dia nanam nggak boleh. Lagi WFH boleh, nggak ada. Ya kalau pensiunan bukan WFH ya, memang tiap hari di rumah ya. Jadi rahimakumullah, sama ini peristiwanya juga. Kullu bid'atin dhalalah. Ya dari satu hadis seluruh bid'ah sesat. Coba dari dua hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Coba dari beberapa hadis, maka kata Imam Nawawi, hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan difahami bahwa tidak semua bid'ah sesat.
Ini permasalahan. Jadi memahami bid'ah dari satu hadis semua bid'ah sesat. Memahami bid'ah dari 20 hadis ada bid'ah yang tidak sesat. Jadi di sini input datanya ke otak itu harus sempurna. Jangan sampai, kan saya kadang-kadang ziarah kubur bagi perempuan haram. Ini lihat ziarah kubur bagi perempuan haram. Nih. Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur. Haram. Sebentar. Ada hadis lain enggak? Makanya mau memahami Islam dari Bulughul Maram salah. Ada seorang ustadz, wah pokoknya ustadz super. Ternyata baru Bulughul Maram ya. Bukan meremehkan Bulughul Maram, kan ada yang lain. Lihat hadis ini, saya dulu melarang ziarah kubur, sekarang silahkanlah berziarah. Perintah ini buat laki dan perempuan. Bagaimana maksud hadis dan ayat? Kan ada kontradiktif dalam hadis. Jadi tidak boleh baca, wah ternyata, wah langsung ternyata dia salah memahami. Bahaya atau tidak salah memahami? Bahaya. 6. Hadirin rahimakumullah, saya kira yang saya sampaikan ini baru 2 karena ini belum masuk. Ya nggak apa-apa lah. Kita sampaikan pelan-pelan daripada diprotes. Kenapa diprotesnya? Ya masalahnya kan teori, kalau teori harus pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan silakan, mudah-mudahan bisa jawab. Baik, barangkali ada pertanyaan di antara jamaah. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, penjelasannya demikian bagus. Tapi saya pengen mengcopy itu semua, mudah-mudahan bisa kita sampaikan kepada jamaah kita nanti. Yang saya rasakan itu betul-betul artinya gini, ini memang berat kita pahami dan tidak semua orang bisa menjelaskan ini dengan baik. Yang saya pikir adalah bahwa wakil presiden kita kan tidak pasti paham akan hal ini. Itu kan sudah dipilih dan sudah banyak sudah menang beliau. Kenapa kok sekarang kok nggak ada tindakan apa-apa dengan kondisi kita yang saya yakin pasti paham betul bagaimana hal ini semuanya dibawa oleh beliau. Karena dia seorang kiai. Lah kita untuk menyampaikan kepada pemerintah, kepada itu, dialog itu nggak mungkin, nggak nyampe, nggak mampu. Artinya tidak ada kesempatan kita untuk berdiskusi dengan pemerintah. Nah, yang punya kekuasaan itu, lalu bagaimana kita ini sebetulnya? Apa kita ini semua akan hancur akibat kondisi seperti ini? Nah, itu yang menjadi pemikiran terus. Bagaimana cara-cara? Tidak mungkin hanya ustadz, guru-guru kita saja atau apa saja yang menyampaikan ini, karena demikian luasnya negara kita. Harus kekuasaan. Nah, itu yang saya pikir itu bagaimana? Tidak mungkin orang-orang yang berkuasa di atas, para ulama-ulama kita yang kadang-kadang ada yang ulama yang sebelah sana, ada yang ulama yang benar, ada ulama yang pas. Nah, ini bagaimana kita seharusnya? Paling kemampuan kita hanya untuk diskusi sama anak-anak kita. Itu pun belum tentu anak-anak kita bisa menerima. Karena apa? Karena ya latar belakang pendidikan atau pergaulan mereka yang juga tidak mudah. Saya sering diskusi dengan Pak Kiki ini, kadang-kadang beliau dengan putrinya saja berbeda pendapat gitu loh. Nah, kira-kira bagaimana solusi yang paling bisa kita untuk kita itu bisa agak tenang sedikit menghadapi kondisi ini. Terima kasih Pak Ustadz. Pertama, kita mengenal namanya Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri itu merubah pemahaman. Ghazwul Fikri itu lahir gara-gara ketika umat Islam punya pemahaman yang tepat, mereka kerepotan melawan umat Islam. Perang salib itu nggak pernah menang. Kalau memenangkan pertempuran tapi peperangan tidak. Mungkin 1-2 pertempuran pernah menang, tapi secara umum nggak pernah menang. Mereka mikir, ini apa sih yang disebabkan mereka kok bisa begini pemahaman. Maka mereka merubah peperangan itu menjadi peperangan intelektual, pemahaman, Ghazwul Fikri.
Ketika Ghazul Fikri dihantam, penjajahan 400 tahun jadi gitu. Kenapa? Ya sepuasa sholat zakat, penjajah terserahlah gitu. Nah ini memang sekali lagi seperti itu. Jadi itu pertama karena Ghazul Fikri. Karena Ghazul Fikri. Yang saya ingatkan sekuler dari dua sisi. Sekuler dari kiri, orang yang nggak pernah sholat, itu mudah kita deteksi, nggak pernah sholat gitu kan. Yang repot naik orang rajin sholat, tapi sekuler itu bahaya lagi gitu. Bahaya lagi. Jadi itu Ghazul Fikri. Yang kedua, apakah tidak tahu? Saya kadang-kadang ragu juga tahu. Gitu. Kenapa? Karena cara berpikir itu kalau sudah mewarnai, menghasilkan pemikiran yang tidak tepat juga. Kalau seandainya tidak tepat. Maaf sekali lagi. Saya sering sekali beberapa kali sebelum punya kesempatan ya, menyampaikan masalah-masalah seperti ini. Sampai ada profesor, ada doktor di bidang masing-masing kan. Tapi kalau urusan usul fikih ya saya duluan kan. Masalahnya spesialisnya di situ. Ketika saya jelaskan, bingung mereka. Kenapa? Lah selama ini kami nggak begini. Dalam hati saya ini musibah juga gitu kan. Kalau orang-orang sekali berini juga nggak paham, gimana yang lain gitu kan. Nah, ini yang kedua. Jadi apakah tidak paham? Mungkin tidak paham, mungkin tidak paham itu mungkin. Yang ketiga, kalau paham, apakah mau? Nah ini masalah lagi. Saya ingin ingatkan, seorang yang diutus Rasulullah SAW untuk menjadi dai di Bani Hanifah, namanya Nahar Ar-Rohal Al-Unfuani, diutus Rasulullah untuk menjadi dai di Bani Hanifah. Hasilnya 50.000 Bani Hanifah murtad di tangan Nahar Ar-Rohal Al-Unfuani. Loh, kok terbalik? Makanya salah memilih itu nggak salah, bukan salah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah salah memilih. Kan ada orang, ya kemarin kita ikut memilih, salah memilih itu nggak salah. Rasulullah pernah memilih Nahar Ar-Rohal Unfuani untuk menjadi dai di Bani Hanifah dan hasilnya murtad 50.000 orang. Kira-kira nerakanya gimana tuh? Kemudian dari Makullah, ini menarik lagi. Jadi mungkin saja dia tahu tapi tergoda dunia. Kan Nahar Ar-Rohal Unfuani ini miskin dan kata Musailamah, Nahar sini. Kalau kamu mengatakan kepada Bani Hanifah bahwa saya, kata Musailamah, bahwa saya Nabi setelah Muhammad, kamu dapat jadi menteri. Jadi menterinya nggak dapat, murtadnya iya. Karena Musailamah nggak sempat berkuasa, rugi ya. Makanya hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa apa? Yang namanya surga itu bukan murah gitu. Ala fa inna sil'atallahi ghaliyah. Ya mudah-mudahan kita tidak diuji dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang masalahnya kalau kita tahu, yang menarik bagi kita hari ini adalah kita merasa tidak suka dengan kezaliman. Itu nilai iman loh. Di sana ada mereka yang memanfaatkan kezaliman, pelaku kezaliman, setuju kezaliman, bahkan melihat kezaliman tidak diingkari. Oh itu udah satu kelompok ke sana. Kita masih mending, zalim banget sih. Ketahuilah bahwa Fir'aun itu Allah azab bukan karena dia kafir, karena dia zalim. Innahu tagha. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal ini kita tidak pernah putus asa atas kemenangan yang Allah janjikan. Tapi kita wajib berusaha. Karena nilai pahala kita bukan di kemenangan, tapi di nilai usaha menang gitu. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan hari ini juga terinspirasi dari kemarin. Ya sebetulnya ada jadwal, cuman saya nggak bisa datang karena Jakarta ya di COVID. Saya akhirnya Jumatan di sebuah masjid di Bantarjati. Dia bercerita tentang amal soleh. Dalam hati saya senyum. Kenapa? Masalahnya bukan amal soleh. Masalahnya apa itu amal soleh gitu. Apa itu amal soleh? Jadi memang ini berat. Kok berat banget? Emang surga murah gitu. Ala fa inna sil'atallahi ghaliyah. Maka
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Jangan bersama munafik, bersamalah orang-orang shadiq. Karena as-shadiqun itu lawan katanya munafik. Munafik itu enggak shadiq, di hatinya iman menyebutkan keimanan tapi tidak terbukti. As-shadiq itu menyebutkan keimanan terbukti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Berpihaklah kepada, bersamalah dengan orang-orang yang shadiq, jangan bersama munafik. Kalau munafik nanti temannya kafir. Kenapa? Alam taro ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru. Yaqulun, orang munafik berkata li ikhwanihim, kepada ikhwan mereka alladzina kafaru. Bahaya gitu. Namun sekali hadirin rahimakumullah, saya ingin mengatakan silahkan kita berjuang memenangkan agama Allah, tapi cara harus sesuai aturan. Cara sesuai aturan. Mau ini ingin mendirikan khilafah, dari mana mendirikan khilafah? Kami hanya ingin mencintai Indonesia dengan dua, Al-Quran dan Sunnah. Maka saya bilang jangan sampai yang dibencinya Islam. Kalau cara ya salah sendiri, kenapa caranya nggak benar gitu kan? Nah, saya gini, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, jangan sampai terlalu sederhana wawasan kita ini. Aduh, kan nggak mungkin sujud kepada Allah, tapi riba 95% di Indonesia. Gimana ceritanya? Betul kan? Indonesia 95% riba. Dosa mana? Riba apa zina? Kebayang nggak kalau di Indonesia 95% berzina? Gedean mana? 95% berzina atau 95% riba dosanya? Maka tidak sederhana. Nah, jadi karya terbesar setan adalah menganggap setan tidak ada. Ya, saya juga baru tahu hari ini di masjid ini keberkahan. Jadi saya bilang benar juga ya. Karya terbesar setan adalah menganggap setan tidak ada. Ya kalau setan tidak ada, Quran nggak benar, semua agama benar, nggak usah ada hak batil, semua kita ke surga. Kita reunian walaupun di neraka. Nauzubillah. Nah, barakallahu li wa lakum. Karena tadi wanginya udah lewat, jadi lupa. Kalau teng kan kedengeran terus. Saya kira yang bisa sampaikan, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di tahun baru, kadang orang resolusi 2021, saya kadang-kadang sederhana, resolusi 2021 ya apa? Mewarnai kehidupan dengan Quran dan Sunnah, karena khulul Quran, akhlak Rasulullah itu Quran, akhlak Rasulullah terbesar adalah menumbangkan kebatilan. Nah gitu. Teroris tidak, kan dengan kita taat undang-undang, tapi kita mencintai Indonesia NKRI dengan Quran dan Sunnah yang bukan hanya musabaqah tilawatil Quran. Kalau tilawah Quran, kalau tilawah Quran masuk surga, Rasulullah nggak perlu jihad dong, tilawah aja udah selesai. Bukankah sebab Quran dibukukan adalah karena banyak para penghafal Quran ikut jihad meninggal? Maknanya hafal Quran nggak jamin surga loh. Kenapa? Kalau jamin surga nggak ada yang jihad. Oh saya udah ke surga kok hafal Quran, jihad saja saya udah hafal Quran. Tapi mereka jihad juga, makanya pada meninggal. Makanya Quran jadi mushaf. Nah itu. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari guru kita.